Terus kalau kita nggak ngambil KPR, kalau kita nggak ngambil leasing, bisa nggak punya rumah? Kita nggak bisa punya rumah, kita nggak bisa punya mobil. Itulah di luar sana. Punya rumah cash, punya Pajero cash itu mustahil. Tapi di PT BES ini, aplaus buat PT BES. PT BES telah membagikan lebih dari 7.000-an motor cash. Lebih dari 3.700-an Mobilio cash. Pajeronya lebih dari 2.000 unit dalam 3 tahun. Ya, dan luxurinya sudah ratusan rumah 1 miliar cash diberikan kepada para mitranya. Aplaus untuk PT BES. Oh iya, perkenalkan yang belum kenal, nama saya Yusef Mulyana. Saya dari Kota Bandung. Insya Allah pada sesi kali ini saya akan membawakan sebuah informasi peluang usaha reseller BES Corporation, yang dimana ya BES Corporation ini telah terbukti ya merubah banyak kehidupan orang, tidak hanya 1 orang 2 orang, ratusan hingga ribuan orang yang awalnya punya permasalahan ekonomi, wasilah menjalankan usaha ini, peluang usaha ini, alhamdulillah permasalahan-permasalahan ekonominya bisa diselesaikan yang dalam waktu singkat. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita akan langsung masuk ke materi karena waktu sudah jam 8 lebih. Nah, oke. Siap. Suara siapa ini? Oh, Pak Dimas, Pak Dimas. Lanjutkan, Pak Dimas. Siap. Slide-nya Pak Dimas udah bisa dilihat? Bisa dilihat, Pak. Jelas sekali, Pak. Oke, kita lanjut ya. Seminar bisnis saya Reseller BES Corporation bersama sinergi masyarakat anti riba dan trading. Nah, Bapak Ibu semuanya, bagi Anda yang baru pertama kali hadir pasti bertanya-tanya, ya, apa sih maksudnya gitu kan? Apa sih PT BES ini? Terus apa sih, kan saya yakin ada Anda yang diundang pada malam hari ini dengan berbagai undangan. Ada yang diundang mungkin pengen gak lunas utang, pengen gak punya kendaraan, pengen gak punya penghasilan, pengen gak bangun aset ya. Apapun caranya, apapun kalimat pengundang Anda untuk bisa hadir pada forum malam ini, intinya Bapak Ibu semuanya bukan suatu kebetulan ya. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Kenapa? Karena saya akan memberikan solusi untuk Anda semuanya, yang dimana kalau Anda mau mendengarkan Bapak Ibu semuanya, Anda akan merasakan seperti kami yang awalnya punya hutang ya bisa lunas, yang awalnya kendaraannya cicilan, bahkan nggak punya kendaraan sekarang bisa punya kendaraan, yang awalnya ngontrak ya ngekos, nggak punya rumah, bahkan hingga punya rumah sendiri ya. Kalau di acara resmi ya, acara seminar offline ya, kita suka ada jargon yel-yel ya. Salam hijrah. Kalau kita sapa PT BES jawabnya go berkah, no riba, go baitullah. Ini akan menjadi doa ya, bahwa Bapak Ibu semuanya ada loh cara kita memiliki semua itu tanpa harus riba, insya Allah berkah, dan ada caranya untuk kita bisa mewujudkan impian pergi ke tanah suci baitullah. Nah, baik. Kita akan lanjut ya. Sesi pertama ini kita akan belajar membuka pola pikir bagaimana cara kita bisa terbebas dari yang namanya hijrah. Dari yang namanya riba, mohon maaf ya. Nah, pertanyaannya bagaimana keadaan Anda saat ini ya? Keuangannya, finansialnya apakah baik-baik saja? Atau misalnya masih butuh tambahan penghasilan, atau misalnya masih terlilit hutang piutang ya, cicilan, ember, Magicom, kipas angin, motor, mobil, rumah, cicilan semuanya. Atau ada yang di antara Bapak Ibu semuanya masih bergelut dengan yang namanya riba atau terjerat dengan yang namanya riba. Nah, apakah permasalahan-permasalahan itu Bapak Ibu ingin selesaikan? Dan tentunya saya yakin dan percaya 1.000 peserta yang ada di Zoom ini memiliki impian yang berbeda-beda. Ya, ada yang ingin punya kendaraan motor yang keren, ya. Terus ada yang ingin berangkat ke tanah suci, aplikasi baru tuh. Terus ada bagi orang tua pasti menginginkan
pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, betul nggak? Ada di antara anak-anak Bapak Ibu menginginkan pendidikan di luar negeri, ya. Saya pengen kuliah di sini, saya pengen sekolah di sekolah favorit, betul nggak? Pasti membutuhkan biaya yang sangat besar, sangat mahal. Yang belum menikah pasti pengen menikah, yang belum punya mobil pasti pengen punya mobil. Nah, taruhlah kalaupun kita hitung impian pada umum orang, itu kurang lebih kita membutuhkan uang, dana, minimal 1-2 miliar. Setuju nggak? 1-2 miliar. Nah, dan banyak sekali orang yang sudah berjuang ya mewujudkan hal tersebut, impian-impian ini. Mereka sudah 20 tahun, 30 tahun berjuang nyari duit, tapi kenyataannya masih belum terwujud. Dan ada sebagian orang yang memilih mengambil jalan pintas, percepatan, ya. Jalan pintas maksa ambil kreditan. Punya motor, alhamdulillah punya motor, tapi ngeredit motornya. Punya mobil, alhamdulillah punya mobil, tapi ngeredit selama 5 tahun. Ya, punya rumah, alhamdulillah bisa punya rumah, tapi ngeredit selama 15 tahun. Ya, bukan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diterima, malah pusing dan stres yang mereka terima. Ya, karena selama mereka bekerja mengeras keringat, ya, mereka akan terus-menerus diperbudak dengan yang namanya cicilan. Nah, maka pertanyaannya, apakah Anda mau seumur hidup Anda habis untuk membayar hutang, kredit riba? Ya, Anda kerja keras, banting tulang, kaki di kepala, kepala di kaki, ya. Badan saya sakit, dipaksakan harus sehat karena untuk membayar semua cicilan. Pertanyaannya, apakah Anda mau diperbudak dengan yang namanya cicilan? Dan Anda mau sampai berapa lama bergelut dengan yang namanya cicilan, Bapak Ibu? Dengan yang namanya riba. Karena riba itu hukumnya haram. Ya, di agama kami, di agama Islam, di Al-Quran dikatakan, di surat Al-Baqarah ayat 275, lihat Bapak Ibu semuanya, kalimat terakhirnya. Allah mengatakan, Allah telah menghalalkan jual beli, ya. Bagi orang yang pengen jual beli itu halal, sah-sah aja. Silakan, memang disunahkan. 9 dari 10 pintu rezeki karena berniaga, betul nggak? Dan Allah telah mengharamkan yang namanya riba. Jadi jual beli itu boleh Bapak Ibu. Yang nggak boleh itu ada ribanya. Nah, Nabi pun mengatakan dalam sebuah hadis, riba itu terdiri dari 73 pintu dosa. Dan yang paling ringan adalah dosa seorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Nah, ini ngeri Bapak Ibu semuanya, ya. Dan banyak sekali ayat yang lainnya Bapak Ibu yang melarang tentang riba. Di Al-Baqarah ayat 278, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Di ayat berikutnya, ya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Maka orang yang bergelut dengan riba, selamanya dia tidak akan menerima kesejahteraan. Bukan lagi orang yang ditantang perang, tapi Allah dan Rasul-Nya. Mana bisa kita menang. Nah, ini Bapak Ibu yang ngeri, ya. Dan Bapak Ibu semuanya banyak sekali ayat-ayat yang lainnya. Ya, Bapak Ibu bisa pelajari mengenai tentang riba ini. Ngeri Bapak Ibu semuanya. Apalagi zaman sekarang. Untuk akses kita bisa terjerat dengan yang namanya riba, itu sangat mudah. Tinggal foto KTP, tinggal klik OK, ya. Itu sangat mudah. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, inilah Bapak Ibu ujian untuk kita semuanya. Ya. Riba Bapak Ibu semuanya kita akan perangi Bapak Ibu semuanya. Kalau kita bergelut dengan yang namanya riba, ya kita memerangi Allah dan Rasul-Nya. Maka berdirinya perusahaan kita ini Bapak Ibu semuanya tujuannya ingin memerangi yang namanya riba. Ya, supaya gimana caranya orang-orang itu terbebas dari yang namanya riba minimal Bapak Ibu, ya. Dan Bapak Ibu semuanya, riba ini tidak hanya di satu agama. Semua agama melarang tentang riba, ya. Tidak ada satu agama pun yang membolehkan umatnya untuk melaksanakan yang namanya riba. Ya, jadi riba haram, riba menyengsarakan, riba sangat membuat kita sengsara Bapak Ibu semuanya, ya.
Jadi kesimpulannya bagi Bapak Ibu semuanya, ingin hidupnya susah, ingin hidupnya pusing, stres, ingin hidupnya selalu tidak nyaman, tidak akan menerima kesejahteraan, silakan Bapak Ibu bersahabat dengan yang namanya riba. Tapi bagi Bapak Ibu semuanya sebaliknya, yang ingin hidup bebas riba, merdeka, punya kendaraan semua cash, tinggalkan yang namanya riba. Bagaimana cara kita bisa sukses, Kang? Sedangkan ya kalau tidak nyicil kapan kita punyanya? Nah, ini Bapak Ibu semuanya, ya. Ada beberapa cara. Nih, Bapak Ibu bisa mewujudkan impian gak harus riba, sebetulnya ada caranya. Pertama, Bapak Ibu sabar konsepnya, yaitu sabar dalam menabung. Tentunya nominal tabungan kita ditentukan dengan seberapa penghasilan kita. Berapa penghasilan kita ditentukan dengan apa pendidikan terakhir kita, apa jabatan kita, dan berapa gaji kita. Betul nggak? Kalaupun Bapak Ibu semuanya punya penghasilan 3, 4, sampai 5 juta, bisa menabung 1 juta setiap bulan, Bapak Ibu kumpulkan sampai 30 tahun, itu tabungannya baru 360 juta Bapak Ibu. Baru 360 juta. Bisa nggak kira-kira beli mobil? Ya bisa lah. Mobil 350 jutaannya mungkin ada Bapak Ibu ya. 360 juta. Bagi Anda yang impiannya rumah 1 miliar, ya belum bisa Bapak Ibu ya. Nabungnya nggak kuat, nggak cukup tahun sejuta. Ya, Anda harus nabung selama 1000 bulan untuk bisa mencapai tabungan 1 miliar. Nah, tinggal kita bagi 1000 bulan bagi 12. Itu kurang lebih 83 tahun. Berarti kalau Anda sabar menabung konsepnya, sabar 83 tahun Anda bisa menabung 1 juta setiap bulan. Insya Allah Anda punya tabungan 1 miliar. Ya, 80 tahun pertanyaannya, Anda sudah ada di mana? Ya. Nah, kalau tidak 1 juta, Bapak Ibu, upgrade tabungannya jadi 5 juta per bulan. Ya, insya Allah tidak perlu waktu 80 tahun, hanya waktu 30 tahun, insya Allah Bapak Ibu punya tabungan 1,8 miliar. Pertanyaannya simpel Bapak Ibu semuanya, tabungan Anda saat ini berapa? Gaji Anda saat ini berapa? Ya, kalau Anda punya gaji 5 juta, 30 tahun Anda konsisten sabar menabung, enggak Anda ambil setiap lebaran datang, setiap sakit datang. Insya Allah Anda punya tabungan segini. Kalau Anda kuat selama 30 tahun. Kalau Anda tidak kuat, maka cara menabung ini kita akan lewat dulu ya. Karena tidak bisa Bapak Ibu semuanya. Nah, pada faktanya penghasilan masih pas-pasan, betul nggak? Pengeluaran juga lebih besar daripada pemasukan, betul nggak? Faktanya banyak juga orang yang tidak memiliki yang namanya tabungan. Jadi yang tadinya impian yang sudah digambar ini itu hanya tinggal ngimpi. Nah ini Bapak Ibu semuanya ya, orang yang sedang mengalami saat ini, Bapak Ibu semuanya banyak sekali ya, hampir mayoritas mengalami hal seperti ini. Ya, impian jadi tinggal ngimpi. Nah, ada cara yang kedua yaitu bangun usaha. Jadi kalau pengen sukses, bangun usaha. Kalau pengen banyak penghasilannya, bangun usaha, bangun aset. Karena 9 dari 10 pintu rezeki yaitu usaha, berniaga, tijarah, jual beli. Betul nggak? Nah, bangun usaha ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti Bapak Ibu membeli franchise ya, McD, Pizza Hut, Burger King, KFC. Ya, nah itu Bapak Ibu semua namanya aset. Bangun kos-kosan, bangun hotel, bangun apartemen, bangun mall, itu semuanya namanya aset. Yang dimana aset tersebut akan memberikan penghasilan kepada Bapak Ibu dengan nominal penghasilan yang sangat besar. Ya, dengan punya penghasilan yang sangat besar, insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa mewujudkan impian Bapak Ibu dalam waktu yang sangat singkat. Pertanyaannya, kira-kira untuk bangun aset tersebut, bangun kos-kosan, kontrakan, modalnya gede apa gede banget? Nah, makanya masih tanda tanya besar. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Betul nggak? Hanya segelintir orang yang bisa melakukan yang punya duit besar, modal gede. Orang-orang yang tidak punya modal besar, ya mereka rata-rata memaksakan minjem uang bank, akhirnya terjerat riba lagi. Usaha yang diawali dengan cara riba akan berakhir dengan
kehancuran, kebangkrutan. Ya, karena sudah pasti janji Allah itu akan memusnahkan harta pelaku riba. Bapak Ibu semuanya ya. Jadi bersyukur bagi Bapak Ibu yang bisa melakukannya, yang tidak bisa melakukannya, Bapak Ibu harus bersabar ya. Insya Allah kita akan kasih solusinya. Bagaimana Pak kita bisa bangun aset usaha modalnya kecil? Ada nggak solusinya? Nah, beruntung bagi Bapak Ibu 1000 peserta pada malam hari ini kita akan berikan solusinya. Solusinya ternyata ada. Nah, yaitu BES, Bandung Eko Sinergi Teknologi. Adalah usaha yang aset modalnya kecil. Nggak ada resikonya. Potensi hasil miliaran. Bahkan yang paling penting sudah terbukti. Ya, sudah terbukti PT BES perjalanan 3-4 tahun. PT BES telah terbukti melahirkan lebih dari 6.000 motor cash orang-orang bisa membelinya. Lebih dari 3.000 orang-orang membeli mobil senilai 150 juta secara cash. Dan dalam waktu 3 tahun PT BES telah terbukti melahirkan 500 orang yang bisa membeli mobil seharga 500 miliar. Dan dalam waktu 3 tahun PT BES telah terbukti telah melahirkan lebih dari 200 orang yang bisa membeli rumah senilai 1 miliar secara cash tanpa harus kredit, tanpa harus nyicil, tanpa harus ngeriba. 100% cash. Nah, ini bukti Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau Anda yang tidak percaya, silakan Anda nanti hadir di tanggal 27 Agustus. Anda akan menyaksikan, Anda akan menjadi bukti sejarah gimana PT BES membagikan ya banyak sekali ya mobil-mobil cash, rumah-rumah cash kepada para reseller-resellernya. Nah, ini salah satu buktinya ya. Buktinya masih banyak. Ini hanya sebagian. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya ya, kalau menurut Anda perjuangan Anda yang sudah Anda kerjakan 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun itu belum bisa mewujudkan impian-impian Anda, maka Bapak Ibu semuanya Anda wajib menurunkan ego Anda wajib mendengarkan peluang bisnis PT BES ini. Kenapa? Karena hanya dalam waktu singkat para reseller PT BES ini bisa sukses hanya dalam waktu 1, 2, sampai 3 tahun saja. Kalau Anda 3-5 tahun ke depan tidak ada jalan yang bisa merubah kehidupan Anda bayangkan sekarang Bapak Ibu semuanya kira-kira kehidupan Anda 3 tahun ke depan seperti apa? Kalau nggak ada, Anda wajib mendengarkan peluang bisnis ini. Karena Bapak Ibu semuanya kita bukan lagi ngomong katanya, tapi sudah faktanya. Ya, wajib tak kenal maka tak sayang, wajib kita kenalan. Ya, PT BES Bapak Ibu semuanya. Bagi Anda yang pengen tahu tetap stay di Zoom ini. Bagi Anda yang tidak pengen tahu silakan Anda bisa meninggalkan Zoom pada malam hari ini. Kita akan kenalan dulu dengan nama perusahaannya, BES Corporation Syariah. Perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dan membuka peluang reseller produk dengan sistem syariah. Jadi Bapak Ibu semuanya PT BES ini menjual produk. Ya, ingat ada produknya. Dan juga membuka peluang usaha bagi yang mau. Nah, kantor pusatnya di Grand Surapati Core Blok B9-11 di Kota Bandung. Gedung milik sendiri, tidak sewa, tidak kontrak. Di bawah ada Indomaret, di sampingnya ada Bank BSI, ada bank-bank lainnya. Itu semuanya nyewa terhadap PT BES. Terus PT BES pun sangat peduli Bapak Ibu semuanya kepada masyarakat, kepada orang-orang di luar sana. PT BES memiliki program-program rutin seperti berbagi beras sedekah, seperti santunan anak yatim. PT BES pun memiliki program beasiswa 1000 santri tahfiz Quran. Ya, PT BES pun punya program-program lainnya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi banyak program-program aksi-aksi sosial yang telah PT BES kerjakan ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, PT BES adalah perusahaan yang sudah resmi berizin. Anda tidak perlu ragu lagi. PT BES sudah terdaftar juga Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ya, bahkan PT BES adalah perusahaan yang sudah sesuai syariah. Kenapa? Karena PT BES tidak mengandung unsur-unsur yang tidak dibolehkan oleh agama.
Maka PTBS perusahaan yang sesuai syariat karena tidak mengandung unsur maisir, goror, riba, tidak ada kejoliman, bukan money game, bukan investasi bodong, tidak multi akad, ya. Jadi itulah beberapa unsur yang dimana kalau ada satu unsur pun di PTBS, maka sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia ini tidak akan keluar. Jadi bagi Anda yang masih berpikir ini bisnisnya halal haram, inilah Bapak Ibu semuanya ya, sudah terjawab bahwa Majelis Ulama Indonesia sudah menjawab bahwa PTBS adalah bisnis yang syariah. PTBS perusahaan yang baru berjalan 3-4 tahun, tapi sudah banyak prestasi penghargaan yang PTBS terima. PTBS menjadi perusahaan dengan omset terbesar, terlaris. Ya, PTBS menjadi perusahaan dengan perkembangan perusahaannya yang sangat cepat, terbaik. PTBS pun ya perusahaan dengan pertumbuhan reseller terbaik Bapak Ibu semuanya. Dan PTBS adalah perusahaan yang disebut direct selling terbaik. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang memberikan penghargaan ini? Siapa yang memberikan piala ini? Itu semua adalah dari Kementerian Perdagangan, ya. Yang dia memang tupoksinya ya memberikan itu terhadap perusahaan-perusahaan yang legal dan berprestasi layaknya ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, selain PTBS perusahaan legalitasnya lengkap, selain PTBS adalah perusahaan yang perkembangannya cepat, produknya laris, PTBS pun memiliki visi yang sangat mulia. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. PTBS memiliki visi utama yaitu menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Maka motonya go berkah no riba Bapak Ibu semuanya. Bayangkan Bapak Ibu semuanya ada sebuah perusahaan dipimpin karya anak bangsa Indonesia ya, yang memiliki jiwa besar, yang memiliki risau terhadap banyak orang supaya terbebas dari hutang dan riba. Jadi hari ini Anda yang masih pusing Bapak Ibu dengan cicilan per bulan bagaimana, hutang riba nggak selesai-selesai. Ada Bapak Ibu nih, Pak Haji Febrian memikirkan Anda mendirikan sebuah perusahaan. Kalau Anda mau berpartner kerjasama dengan perusahaan ini, insya Allah impian Anda bisa terwujud. Seperti ribuan orang yang sudah membuktikannya. Ya, nah kita akan masuk ke sesi penjelasan produk. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya, PTBS ini real jualan produk. Nah, Anda kalau ada yang menawarkan bisnis tidak ada produknya, hati-hati Bapak Ibu, itu udah jelas money game. Misalnya Anda ditawarkan bisnisnya apa, produknya? Oh emas, emasnya ada di Amerika atau ada di Probolinggo ya, atau emasnya ada di mana ya, emas siapapun nggak tahu pokoknya ya. Hati-hati Bapak Ibu semuanya ya, itu udah jelas money game. Ya, kalau berbicara bisnis itu harus ada produk fisiknya. Anda mengeluarkan uang, Anda dapat produk. Akadnya jual beli. Ya. Jadi kalau ada di luar sana, Anda diiming-imingi, produknya apa? Oh, produknya ini hanya diagram. Nah, itu hati-hati. Udah jelas itu money game ya. Jangan Anda mudah tergiur walaupun dikasih keuntungan yang sangat besar. Gak usah kerja, tiduran aja, instan dapat penghasilan. Gak usah Bapak Ibu semuanya ya. Kalau bisnis itu yang real aja. Produknya ada, kalau Anda kerja dapat komisi, kalau tidak kerja tidak dapat komisi. Udah itu aja. Nah, PTBS memiliki produk-produk yang sangat berkualitas, segmen pasarnya luas. Ada untuk pertanian ya. Nih, pertama PTBS memiliki produk herbal suplemen kesehatan. Ada Habs Pro, kandungan dari habas sauda dan propolis, ada Body Moon, ada Maespriluna, ada Ecopiko ya, yang untuk kolesterol, ada Bimex. Banyak sekali produk-produknya. Jadi apapun Bapak Ibu semuanya, permasalahan kesehatan Anda insya Allah PTBS memiliki solusi produknya, obatnya ya. Terus PTBS pun memiliki minuman suplemen kesehatan tubuh. Ya, ada LPN kolagen yang bisa membantu mencerahkan kulit Anda, awet muda, penuaan dini berkurang. Ada Epic Go yang bisa membantu menyembuhkan masalah pencernaan Anda, mah, lambung. Ada LPN kalsi bagi Anda yang suka pikun, suka cepat lupa, atau bagi Anda yang suka
sakit tulang, osteoporosis dan sebagainya. Kita juga punya susu kalsium, ada kopinya juga. Terus PT Base juga punya produk dari segmen kesehatan, skincare, ya, perawatan wanita. Bapak Ibu, saya tidak akan ceritakan secara detail satu persatu produknya karena bisa menghabiskan waktu yang sangat panjang. Anda nanti tinggal tanyakan sama pengundang Anda, ya. Intinya PT Base produknya lengkap Bapak Ibu semuanya, ya. PT Base pun memiliki produk spesial kebutuhan pria dewasa, ya. Jadi bagi Anda pria-pria dewasa yang ingin dikatakan sebagai pria real man, yang benar-benar jantan, ini kita memiliki produk yang bisa membuat Anda sebagai pria sungguhan. Nah, apa maksudnya Kang? Semoga tidak paham. Anda tanyakan sama pengundang Anda, ya. Terus PT Base pun memiliki produk aditip untuk kendaraan. Ada untuk aditip bahan bakar, ada untuk aditip oli juga. Apa manfaatnya? Bisa membantu membersihkan kerak yang ada dalam mesin kendaraan Anda, ya. Bisa membantu menghemat efisiensi bahan bakar penggunaan Anda. Nah, itu tinggal Anda tanyakan sama pengundangnya. Cara pakai gimana? Nah, itu tanyakan, ya. Nah, terus PT Base pun memiliki produk untuk pertanian dan perkebunan. Kita memiliki pupuk Bapak Ibu semuanya, yang dimana pupuknya sangat praktis, bisa membantu meringankan biaya penggunaan pupuk si petani. Yang dimana Bapak Ibu semuanya, kalau si petani mau menggunakan produk pupuk kita, maka petani akan bisa merasakan peningkatan hasil panen juga, ya. Nah, ini momennya sangat pas bagi Anda di luar sana yang bergerak di sektor pertanian. Petani di luar sana sedang kesusahan dengan yang namanya pupuk. Petani di luar sana sedang susah karena pupuknya dibatas, harganya dinaikkan. Anda bisa menjadi solusi untuk para petani, ya, supaya petani tidak kesusahan lagi dengan yang namanya pupuk, supaya petani bisa terselesaikan masalah-masalah pertaniannya. Anda hadir membawa pupuk ini, ya. Buktinya udah banyak ribuan, bahkan sekelas instansi-instansi pejabat daerah, ya, aparat kepolisian, TNI, mereka sama karena mendukung produk pertanian Bapak Ibu semuanya, dan mereka telah merasakan buktinya mereka sendiri. Wow, Masya Allah luar biasa, ya. Dengan izin produk ini hasilnya sangat bagus. Nah, ini bagi Anda Bapak Ibu semuanya yang paham, pandai, bisa melihat peluang, potensi. Nah, Anda bisa menjadi sultan berikutnya dari hanya jualan pupuk saja. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya, ya, produk-produk yang ada di perusahaan PT Base. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, PT Base ini tidak hanya sekedar menjual produk, tapi PT Base juga memberikan peluang usaha. Bagi yang mau, Pak, saya nggak seneng Pak saya nggak seneng Pak peluang usahanya, tapi karena saya petani, saya hanya butuh produknya. Boleh nggak saya pakai pupuknya saja? Boleh, nggak masalah. Ada sebaliknya, Pak, nggak penting Pak produknya apa, tapi saya ini Pak punya hutang Pak, 6 bulan saya pengen lunas, gimana caranya? Boleh nggak saya mengerjakan peluang usaha ini? Boleh. Nah, jadi bagi Anda Bapak Ibu semuanya yang mau, ya, bermitra bersama usaha PT Base, entah Anda hanya memakai produknya, entah Anda hanya sekedar menjalankan peluang usahanya, Anda akan diberikan proyek oleh PT Base senilai 1.670.000.000. Dan Anda bisa dapatkan ini semuanya hanya dalam waktu 1 sampai dengan 3 tahun saja. Nah, yang mau, inilah bukti-buktinya. Mereka 2-3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu, mereka sama halnya seperti Bapak Ibu mendengarkan, ikut Zoom, ikut seminar. Tapi mereka berbeda dengan orang-orang di luar sana. Kalau orang-orang di luar sana mereka mengatakan tidak mau, hanya mereka lah orang-orang yang dulu mau mengambil peluang usaha ini, mengambil keputusan menjalankan peluang usaha ini, maka mereka semuanya sekarang menjadi orang sukses. Ya, itu hanya segelintir Bapak Ibu, ya, dan masih banyak yang lainnya sebetulnya. Nah, bagaimana cara PT Base memberikan peluang komisi kepada Anda? Nah, ya, bagi yang mau tetap stay. Karena masalah duit, ya,
masalah gimana caranya PTBS memberikan komisi kepada Anda semuanya akan langsung dijelaskan oleh praktisinya langsung. Orang yang membuktikannya langsung. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya tetap stay. Kita akan belajar lagi bagaimana cara Anda bisa mendapatkan penghasilan. Dan sesi ini akan disampaikan oleh Gurunda Kapten Nurholis. Nah, guru saya, Bapak Ibu semuanya, mentor saya yang membuat hidup saya berubah. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita akan simak penjelasan dari Kapten Nurholis. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai di sini yang saya sampaikan. Kita akan lanjut belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat bergabung. Kita lanjut ya. Tadi bagi yang belum kenal, nama saya Nurholis atau biasa dipanggil Cap Nur, ya, bisa dipanggil Cap Nur. Nah, bagi yang belum kenal, yang mau apa namanya, yang mau apa ini panjang banget. Ada pertanyaan ya, Ko Dimas? Gimana? Padahal saya belum jelasin sistem loh, udah ada yang tanya loh. Ini saking semangatnya, Cap. Coba Ko Dimas nanti boleh dibaca ya. Saya mau presentasi dulu ya teman-teman ya. Kita Baik, presentasi. teman-teman. Kita lanjutkan dulu ya, teman-teman. Lanjut, ayo semangat ya. Kita lanjut dulu ya. Tadi udah nyampe mana ya? Kita ulangi dulu ya. Bentar ya teman-teman. Oke, bagaimana cara PTBS memberi peluang? Jadi bagaimana sih PTBS ini kok bisa memberikan keuntungan buat teman-teman semua yang ada di sini? Kan itu penasarannya di situ ya. Bagi yang baru tentunya. Karena banyak orang bilang, nggak mungkin masa sih dengan modal yang kecil bisa dapat miliaran. Nah, karena mereka belum tahu dan mereka belum menyaksikan. Nah, maka cara termudah adalah teman-teman dengan cara mengikuti acara di BES. Datang ke Bandung, datang ke kantor pusat, atau sebenarnya kalau orang-orang modern ya cukup lihat video juga sudah mewakili. Tadi saya sudah putar video profil di awal bagaimana tentang PTB seperti apa di mata apa namanya masyarakat seperti apa, di kementerian seperti apa, perizinannya seperti apa, di MUI seperti apa. Itu semuanya adalah data-data real ya yang bisa dilihat oleh manusia modern zaman sekarang. Jadi sebenarnya kita itu nggak harus datang ke kantor untuk memastikan. Tapi kalau Anda memang mau memastikannya, silakan datang ke kantor, ikut seminarnya, ataupun Anda bisa ikut acara Grand Success Seminar tanggal 27 Agustus. Kalau tiketnya kebagian. Kalaupun nggak kebagian, ya kalau Anda sekedar pengen membuktikan PTBS benar atau tidak, lihat aja, intip aja dari pagar Sabuga ya, atau dari Sabuga Anda lihat itu bagaimana nanti ribuan mobil-mobil dari teman-teman yang sudah membeli dan telah berhasil menjadi distributor atau reseller BES. Nah, seperti apa sih perhitungannya kenapa BES ini bisa memberikan peluang buat masyarakat? Inilah kita belajar. Justru tema yang paling penting menurut saya adalah di sini. Bagaimana teman-teman ini bisa mengerti logika, dari mana logikanya PTBS ini bisa memberikan duit kepada kita, kan gitu. Nah kan bagi beberapa orang ini suka bilang nggak masuk akal, padahal bukan nggak masuk akal Coach Dimas, tapi akalnya yang belum masuk. Karena dia belum mempelajari, dia belum mendengarkan. Nah, ini adalah tema bagaimana sih caranya BES membagi keuntungan. Intinya bagaimana caranya BES bagi-bagi kue, gitu kan istilahnya. Ini teman-teman, namanya kita konsep pemasaran. Kalau teman-teman punya produk ya, misalnya apalah itu produknya, sabun lah, ya beras lah, apalagi sampo lah, apalagi makanan, mie dan sebagainya yang ada mungkin di toko-toko itu semuanya teman-teman beli, itu konsepnya seperti ya, namanya konsep pemasaran umum kita sebutnya, atau distribusi barang dengan konsep konvensional atau konsep pemasaran pada umumnya, di mana barang itu diproduksi dari pabrik kemudian akan didistribusikan oleh distributor utama. Itu yang pertamanya ya, distributor utama itu yang paling gedenya. Anggap saja itu kalau misalnya ada produk dari Jepang masuk Indonesia gitu kan, dari pabriknya di Jepang gitu ya, kemudian udah jadi masuk ke Indonesia, distributor utama itu ada di Jakarta misalnya gitu. Kemudian dari Jakarta itu akan digeser lagi produk-produk itu ke daerah-daerah ya, menjadi distributor daerah. Jadi digeser lagi, makanya itu ada pengangkut seperti kontainer, seperti truk-truk besar, itu kan pengangkut ya, untuk memindahkan barang dari distributor utama ke distributor daerah.
teman-teman. Ya, apakah itu barangnya? Ya semua barang-barang yang dijual di luar sana, gitu ya. Kemudian dari distributor daerah itu akan dikirim lagi ke tempat grosir, ya di tempat grosir. Yang mana dari tempat grosir inilah teman-teman nanti akan membeli produk itu untuk dijual lagi menjadi pengecer ya, atau seperti toko kelontong ya, atau toko-toko yang lainnya lah, intinya gitu sebagai pengecer. Nah, kita ngambilnya dari grosir. Nah, dari proses ini di sini ada uang ya. Jadi kalau Anda menjadi pengecer, Anda ngambil barang ke grosir, Anda punya selisih, Anda dapat untung. Benar ya, Coach Mas ya? Betul sekali, Kev. Kalau misalnya Anda beli beras di grosir gitu kan, kemudian Anda jual di kampung atau Anda jual di kota ya, maunya Anda jual ke orang lain, Anda pasti ambil untung. Misalnya untungnya 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, iya gimana Anda ambil untung terserah Anda kan gitu ya. Nah, seperti itulah ya, itu keuntungan Anda. Sebenarnya bukan cuma Anda doang yang untung, bukan cuma Anda, tapi ada orang yang ngirim barang itu ikutan untung karena dia jadi jasa pengiriman dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia juga dapat untung dari adanya bisnis tersebut. Dari adanya bisnis tersebut. Kemudian dari sebelum ke grosir, grosir ini dapat dari distributor daerah. Itu juga udah ada untungnya. Ya, udah ada untungnya. Dari distributor besar ya di setiap daerah itu udah ada untungnya. Dari pusat juga udah ada untungnya lagi. Jadi sebenarnya di sini bergulir keuntungan dibagi, keuntungan. Akhirnya kita beli makanan, minuman atau produk itu yang kita beli dengan harga yang berbeda tentunya dari harga pabrik. Nah, Ya, atau kita sebutnya margin biasanya, Kev ya. Ya, margin atau selisih kan, bahasa selisih. Itu pasti beda ya. Karena kenapa kok kita beli ke pengecer, Pak? Lah, ya emang Anda bisa beli langsung ke pabrik kalau Anda nggak punya orang dalam atau kenalan orang dalam atau ada barang khusus dari pabrik yang barang apalah Mas namanya ya, barang buangan karena cacat dan sebagainya atau dijual terpisah dan gimana lah itu. Intinya secara orang itu nggak beli di pabrik. Pasti orang itu belinya di eceran. Kecuali Anda mau jadi distributor. Berarti Anda nyiapin modal gede, Anda beli tuh semua barang langsung banyak, Anda jadi grosir gitu kan. Anda jadi distributor, itu bisa. Anda bisa untung gede juga di sana. Nah, ini umumnya bisnis di luar sana semacam ini. Dan ini sah-sah saja, emang bisnis semacam ini. Nah, masalahnya adalah kebanyakan orang tidak dapat peluang itu, teman-teman. Karena kebanyakan orang hanya bisa menjadi pembeli atau konsumen. Kenapa? Ya karena kalau untuk jadi pengecer aja, warung-warung aja, modalnya juga pakai modal gitu loh. Dengan modal jutaan, bahkan bisa jadi puluhan juta. Tanya aja tuh, Pak, yang punya toko, yang punya, ya di kampung ada tanya modalnya berapa dia. Itu pakai modal juga. Pertanyaannya adalah, apakah dengan modal begitu saja instan untung besar? Enggak juga gitu loh. Yang pasti modalnya kalau besar itu berarti resikonya besar. Karena kadang kebanyakan modal itu biasanya nggak murni pure duit dia, tapi modal itu kebanyakan itu dari mana-mana. Ada yang dari bank, ada dari minjem dari mana, dari gadein sertifikat dan sebagainya. Namanya juga orang usaha. Nah, itu pakai modal teman-teman. Nah, oleh karena itu kebanyakan orang ya udah aku mah jadi konsumen gitu. Artinya kalau Anda jadi konsumen berarti Anda nggak dapat untung, tapi Anda dapat manfaat dari produk yang Anda beli. Anda keluar uang, 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 Anda makan, Anda pakai barangnya, Anda keluar uang, Anda pakai barangnya lagi, Anda keluar uang, Anda beli makanannya gitu ya. Seperti itulah Anda menjadi konsumen, teman-teman. Benar ya? Nah, mau nggak seandainya Anda keluar uang, Anda pakai sabun, Anda keluar uang, Anda pakai parfum, Anda keluar uang, Anda pakai pupuk atau beli pupuk, Anda keluar uang, semua yang Anda beli, meskipun Anda keluar uang, Anda dapat manfaatnya, tapi dikasih lagi keuntungan. Pertanyaan saya, mau nggak teman-teman? Coba, ayo. Sama-sama keluar uang, nggak dapat keuntungan tambahan, tapi ini keluar uang, sama-sama pakai juga, pakai sabun juga, pakai parfum juga, ya terus pakai apa lagi tuh? Beli minuman. Ya ngopi lah, kalau saya anak muda ngopi lah. Nah, tapi malah bisa dapat keuntungan padahal sama aja sama-sama beli. Mau kan? Nah, inilah konsep yang akan PTBS tawarkan. Bagaimana kita konsumtif tapi malah jadi produktif, teman-teman. Ini baru dari sisi ini aja. Baru dari sisi kita jadi konsumen di sini. Nah,
Padahal teman-teman, kalau bisnis di luar sana itu bagi-bagi rezekinya bukan cuma di sistem distribusi margin seperti ini, enggak. Ada namanya peran juga orang yang kebagian rezeki atau kebagian keuntungan. Ya, siapa Pak? Itu orang-orang yang bergerak di bidang periklanan, jasa iklan, yang punya billboard, yang punya baliho, yang punya TV, itu kayaknya dari mana? Ya, dari orang punya bisnis, ngiklanin produknya ke TV, dia jadi kaya yang punya TV. Dari orang yang punya usaha, ngiklanin produknya di baliho, ya, di iklan-iklan namanya Videotron yang ada di kota-kota gitu kan. Itu kan nyala terus 24 jam selama berapa hari atau selama berapa bulan, ya kan? Bahkan sekarang di sosmed pun sudah bisa beriklan, Cap. Nah, bahkan di sosmed itu juga pakai paket bayar ya, paket bulan, Betul. paket apa bayar. Nah, seperti itu. Artinya teman-teman, oh ternyata dalam sebuah bisnis itu ada bagi-bagi keuntungan, ada peluang keuntungan yang lain juga, yaitu dari sisi promosi. Maka di sini rata-rata orang-orang yang kaya adalah bukan konsumen pasti, tapi distributornya yang kaya, bintang iklannya yang kaya, bisnis ownernya yang kaya. Nah, kita kan konsumen gitu. Terus ya udah konsumen aja, ya nggak dapat Konsumen ya pada dasarnya dapat barang, udah dapat itu. barang, dapat manfaat, tapi keluar Udah duit. selesai. Sekarang di PT BES, bagaimana caranya? Anda sama ngelakuin hal yang sama. Anda pakai produk. Misalnya petani beli pupuk. Kan sama, nggak jauh beda. Bedanya adalah Anda beli pupuknya di PT BES. Itu doang bedanya. Tapi malah dikasih untung. Padahal kan sama beli konsumen. Nah, karena apa? Karena di PT BES, semua konsumen yang dari PT BES masuk ke PT BES itu dianggap sebagai reseller secara otomatis. Semua konsumennya adalah reseller. Jadi BES ini kalau kita belanja produk ke BES, kita itu konsumen, tapi otomatis jadi reseller. Gitu loh. Paham teman-teman ya? Kok begitu? Karena BES konsepnya namanya penjualan langsung. Distributornya tunggal. Tidak ada namanya distributor di daerah khusus daerah. Enggak, pokoknya distributor tunggal itu ya satu. Mau sampai ke seluruh dunia ya cuma satu. Terus Pak, ya orang yang beli itu ya langsung konsumen, langsung ke distributor tunggal, langsung. Masalah jarak itu cuma masalah jasa paket gitu loh. Itu masalah lain, itu masalah jasa paket. Tapi tetap belinya langsung. Nah, dan BES ini nggak iklan ke TV, nggak iklan di Videotron, nggak iklan-iklan begitu. BES ini nggak mengeluarkan biaya iklan. Padahal harusnya kan ngeluarin biaya iklan ya. Ngeluarin biaya iklan ke TV biar laku dan sebagainya. Nah, karena konsepnya reseller langsung, maka biaya yang harusnya buat bayar TV, buat bayar endorse artis, buat bayar iklan, buat apa namanya lain-lain lah ya, buat ini, buat bikin kantor cabang, buat bikin gudang, buat bikin jasa pengiriman, itu kan pakai duit semua perusahaannya, betul nggak? Tapi duit-duit itu semuanya dipangkas. Kenapa dipangkas? Ya karena pakai konsep reseller langsung, jadi nggak perlu dikeluarkan, tapi dialihkan biaya-biaya itu, termasuk margin keuntungan-keuntungannya, cuma dialihkan menjadi keuntungan yang akan dibagi kepada Anda. Kenapa? Karena Anda otomatis menjadi reseller BES. Ketika Anda membeli produk BES ke perusahaan, berarti Anda otomatis menjadi reseller. Meskipun tidak niat jualan, tapi niatnya dipakai sendiri. No problem. Tapi PT sudah ngasih lisensi, bahwa Anda sudah menjadi resellernya BES. Meskipun untuk dipakai sendiri. Meskipun belanjanya tidak ditarget tiap bulan. Meskipun belanjanya mau setahun sekali, terserah. Gitu. Otomatis. Oleh karena itu, dari sini Anda sebagai konsumen, Anda juga sebagai reseller atau distributor, Anda juga sebagai bintang iklan. Ketika Anda bercerita tentang produk ini kepada orang lain, ketika Anda mempromosikan tentang peluang ini kepada orang lain, maka ketika semua itu berhasil Anda lakukan, layaknya Anda sebagai bintang iklan, layaknya Anda sebagai distributor, layaknya Anda sebagai pedagang, apapun itu yang Anda lakukan, ketika ada omset, maka BES memberikan margin keuntungan untuk Anda. Kenapa? Karena Anda pemegang license daripada kemitraan BES. Oleh karena itu, ya Anda dibayar oleh BES gitu. Anda dapat keuntungan di sana. Anda dapat selisih keuntungan dari produk-produk BES semuanya yang laku.
Dari setiap omset yang berjalan, pertanyaan saya, mau nggak beli pupuk tapi malah dapat untung? Padahal biasanya beli dapat pupuk aja, sekarang dapat untung tambahan. Beli pupuk bisa dapat duit, pakai pupuk dapat duit, beli pupuk bisa umroh, pakai pupuk dapat motor, kayak gitu ya. Padahal make. Nah, pertanyaan saya bagi para petani, udah berapa lama Anda pakai pupuk? Coba jawab yang petani. Mana yang petani nih komentar? Sudah berapa lama Anda belanja pupuk dan pakai pupuk dan kapan Anda berhenti belanja pupuk? Ayo. Ayo. Ayo mana yang jawab? Yang jawab. Jawab. Nah, kalau yang nyimak jawab. Udah lama sekali, berapa tahun gitu ya? Maksudnya biar jelas. Selama bergabung. Udah berapa lama, berapa tahun Anda itu belanja pupuk, pakai pupuk? Udah berapa kali gitu kan? Pertanyaan saya, dari pabrik pupuk Anda yang udah 20 tahun, puluhan tahun, bertahun-tahun, ya, dari pabrik pupuk, kan Anda belanja terus. Entah per berapa bulan Anda belanja. Pertanyaan aku, Anda udah dikasih keuntungan apa dari pabrik pupuk itu? Atau dari si perusahaan pupuk tersebut? Dari distributor pupuknya, Anda dikasih apa? Coba komentar. Semenjak bergabung pakai pupuk. Coba. Anda dikasih apa? Ayo, kan Anda konsumen. Angin, kaos. 10 tahun beli pupuk dapat kaos. Cuma dapat karung pupuk, dapat karungnya maksudnya ya. Oke. Terus dapat apa lagi? Ini pengakuan langsung. Kan saya nggak kenal dengan Anda. Aku pengen pengakuan langsung coba. Biar teman-teman yang belum tahu biar tahu gitu loh. Baru dapat uang, nggak ada hadiah apapun malah. Nah, itu teman-teman, itu ya. Jadi kalau base gimana? Meskipun Anda itu menjadi pemakai, kan berarti ada omset. Meskipun dari diri Anda sendiri. Anda pakai pupuk, berarti ada omset nggak itu? Itu omset namanya. Kalau tetangga Anda pakai, omset lagi itu namanya. Kalau temannya tetangga Anda pakai, itu omset lebih gede lagi. Kalau Pak Haji pakai yang punya puluhan hektar, itu omset namanya. Pokoknya asal ada omset, mau dari Anda, mau dari tetangga Anda, mau dari teman Anda, mau dari siapapun itu ada omset, berarti ada keuntungan yang akan dibagi oleh perusahaan. Tuh, perbedaannya di situ, teman-teman. Jadi enaknya beli produk bayar selamanya atau beli produk malah dibayar. Kan gitu. Nah, kalau orangnya udah ngerti bisnis nih, udah nyambung nih pemikirannya, pasti mending sama-sama beli, tapi nanti aku dibayar, gitu loh. Kalau saya milih di sini, ya. Nah, setuju ya? Yang setuju dengan membeli tapi malah nanti dibayar. Coba yang setuju siapa? Nah, yang setuju. Saya Nina Asmadi. Wah, setiap tahun belanja pupuk, mantap Pak Asmadi ya. Siapa lagi? Ini saya kasih contoh pupuk biar gampang bayangin aja sebenarnya ya. Itu termasuk semua produk ya. Setuju, Mira setuju, Priyadi setuju ya, pada setuju ya. Oke, oke. Nah, oke, lanjut. Udah paham ya konsepnya di sini. Itulah teman-teman konsepnya di BES. Jadi gini, gimana Pak, rugi nggak gabung di BES? Ya, Anda jawab sendiri aja, rugi nggak gabung di BES? Wong Anda petani, contoh ya. Anda kan akan memilih produk yang Anda mau. Contohnya pupuk. Anda pakai pupuk. Kalau Anda pakai pupuknya, sama kayak Anda pakai pupuk pada umumnya. Menurut testimoni, PT BES ternyata lebih bagus. Ternyata lebih efektif. Ternyata murah harganya. Pertanyaan saya, Anda beli? Nggak ada. Malah bisa dapat keuntungan. Nah, artinya ketika Anda kerjakan konsep dari BES ini, teman-teman, berarti malah Anda bisa kebagian rezeki, kebagian cuan. Karena BES ini ngebagi peluang keuntungan buat Anda. Yang tadi disampaikan bahwa PT BES bukan hanya jualan-jualan sendiri, tapi PT BES ini dagang, jualan, sambil ngasih peluang kepada masyarakat yang mau ikutan punya keuntungan. Yang mau, ingat ya, yang mau ikutan punya keuntungan, yang katanya kemarin gajinya masih kurang, yang katanya impiannya mau umroh belum tercapai, yang katanya pengen beli mobil tapi nggak tercapai. Sok, cobain jadi mitra resellernya BES. Biar kayak distributor yang udah jalan setahun, bisa beli
motor mobil cash, bisa umroh cash, sekeluarga. Itu berdasarkan yang sudah menjalankan 1, 2, 3 tahun berjalan. Nah, teman-teman yang baru kenal malam hari ini, pertanyaan saya sederhana. Mau ngambil contoh yang sudah terbukti terjadi, atau mau ngambil contoh kerja yang puluhan tahun tapi nggak jadi-jadi beli mobil? Ya, itu kan sama-sama contoh. Teman-teman silakan ambil contohnya. Nah, kalau saya mending 1 tahun nggak apa-apa tapi jadi, daripada bertahun-tahun tapi nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi beli mobil, nggak jadi-jadi punya rumah miliaran. Mending yang jadi. Nah, yang setuju yang jadi mana? Nah, ya contoh yang sudah terbukti kan? Ya, oke. Nah, ini pengakuan dari teman-teman ya, karena saya nggak tahu orang Ridwan ini siapa. Oke, teman-teman, sekarang saya akan lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan teman-teman ya. Sebentar, kita akan saya matikan dulu ya, Coach. Oke. Nah, gimana Pak caranya aku gabung jadi mitra reseller base? Gimana caranya? Nah, ya caranya tinggal belanja aja sih, simple gitu. Belanja aja. Belanja gimana Pak? Belanja paketnya di base aja. Bisa nggak Pak aku belanja eceran gitu ke base? Nggak bisa. Kenapa Pak nggak bisa? Karena PT Base itu distributor tunggal, utama dan tunggal. Terus kalau mau beli eceran kemana? Ya beli aja sama reseller base. Kalau ke PT Base, belinya minimal 1 paket. Paketnya paket reseller. Gitu. Nggak bisa eceran. Jadi nggak ada orang ke PT Base itu beli eceran. Itu nggak ada. Itu beli ecerannya ke siapa Pak? Ya ke teman-teman yang udah jadi reseller. Kalau mau coba-coba, mau ngetes produk, cobain gitu kan. Ya itu beli aja ke reseller. Resellernya kan punya produknya. Mungkin punya kopi dan sebagainya. Nah, kalau Anda mau kebagian keuntungan seperti teman-teman yang lainnya, makanya Anda diundang di sini dalam rangka mau dikasih bagian. Kalau mau. Gimana caranya? Belanja sekali 1 paket, isi formulir sesuai dengan data Anda, sesuai dengan KTP Anda, maka nama Anda akan terdaftar di perusahaan resmi menjadi reseller base corporation. Disitulah Anda mulai memiliki 1 usaha baru, lisensi usaha baru, yaitu lisensi kemitraan reseller base corporation dengan konsep syariah. Nah gitu, itu belinya 1 paket. Terus Pak, sepaket itu berapa? 1 paket itu teman-teman isinya 14 produk. Kalau dirinci dengan harga eceran normal atau tertinggi, maka harganya 1 box atau 1 PV itu 250.000, Anda mendapatkan 14. Sepaket itu isinya 14. Jadi 250 dikali 14, maka harganya 3,5 juta. Ya, 3,5 juta. Dan untuk virtual office itu untuk website, akun yang bisa menghitung semua omset Anda, menghitung kegiatan bisnis Anda, semuanya lah pokoknya, termasuk katalog produk, termasuk flip chart, itu semuanya 100.000. Nah, di sini berarti kalau di total berapa Pak? 3,6 juta. Nah, tapi karena PT Base ini ada program Agustus ya, sekarang kan program Agustus ya, maka di sini yang awalnya 3,6 juta, dicoret nih teman-teman harganya, dicoret. Maksudnya gimana Pak? Dikasih diskon, karena Anda belanja 1 paket, ya belanja 1 paket. Karena beli paketan dari PT Base dikasih diskon lagi, supaya menjadi lebih untung Andanya. Jadi berapa? Anda cukup membayar 2,6 juta. Jadi produknya itu cuma 2,5 juta, tapi kalau diuangkan jadi 3,5 juta, teman-teman. Nah, sampai di sini, ingat, Anda melakukan belanja ini, tidak ada kewajiban belanja lagi. Tidak ada yang namanya kewajiban tiap Anda seminggu sekali wajib kulakan. Nggak ada. Kita konsepnya nggak begitu. Nggak ada namanya Anda tiap bulan harus kulakan lagi, order lagi. Enggak. Emang kita jualan apa ke pasar itu? Enggak. Anda melakukan ini cuma sekali. Nah, Pak, kalau mau beli lagi, masalah beli lagi itu bukan wajib, tapi karena memang kebetulan Anda memang butuh produk. Contoh, Anda seorang petani, katanya tadi udah pakai pupuk selama 20 tahun, sudah pakai 10 tahun. Nah, itu kan berarti bukan masalah disuruh belanja, tapi kebetulan Anda memang butuh pupuknya dan bagus pupuknya, terus Anda belanja. Itu bukan wajib, tapi itu namanya kemauan Anda, namanya repeat order.
Terus dari perusahaan gimana Pak? Ya perusahaan wajibnya cuma belanja sekali aja. Loh kok gitu doang? Ya emang gitu doang. PTB emang gitu doang. Terus kalau aku nggak belanja lagi, ya nggak apa-apa juga. Siapa juga yang nyuruh? Simpel nggak teman-teman? Simpel ya? Paham di sini ya? Jadi banyak banget orang yang nggak paham gitu. Dikiranya itu kalau udah belanja, nanti tiap bulan harus belanja lah. Terus harus belanja sekian, terus harus dagangan terus gitu. Enggak, PTB nggak nyuruh. Wong usaha ini dibangun dengan konsep yang simpel, sederhana kok. Anda yang penting belanja satu paket, Anda udah resmi jadi mitra reseller. Udah setelah itu, Anda mau melakukan apa terserah Anda. Apakah Anda mau pakai sendiri, apakah Anda mau jualan, eceran, apakah Anda mau membangun konsep resellernya biar tambah gede, gitu ya, jaringan resellernya biar tambah banyak, itu terserah teman-teman. Nah, kalau cap gimana kalau cap? Nah, kalau saya mah milih kerja yang simple. Saya kalau disuruh jualan eceran mah, kalau saya ya, aduh jualan eceran, keliling-keliling, terus keringetan, terus nggak kaya-kaya, aduh nggak bisa ya. Tapi kalau cuma membangun jaringan, saya berpikir lebih banyak orang yang butuh peluang. Banyak orang yang butuh penghasilan, banyak orang butuh peluang. Mungkin itulah peluang terbaik. Jadi saya lebih memilih bagaimana selain saya menjadi pengguna produknya, saya pakai, saya minum Haspro-nya, saya minum kolagennya, ya kan? Saya cobain kopi Ecomax-nya, ya kan? Saya pakai ekoresinya ke kendaraan, saya pakai produknya gitu kan. Terus saya memilih untuk mengembangkan konsep jaringan. Kenapa? Karena pengusaha berpikir bahwa orang-orang kaya berpikir bekerja sendiri dengan 2 tangan itu lama, tapi lebih enak bekerja dengan 1000 tangan. Nah, itulah konsep pengusaha. Makanya kalau saya memilih mengembangkan konsep reseller. Nah, karena bekerja dengan banyak tangan itu akan lebih ringan, tapi hasilnya lebih banyak. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Nah, di sini ada pilihan paket. Kalau paket yang terkecil tadi kan belanjanya 2,5, basic namanya. Ada reguler, ada bisnis, ada eksekutif, ada priority. Paket-paket ini adalah peluang buat para pengusaha. Karena para pengusaha ini kan berbeda-beda ya. Ada yang memang masuk ke sini dalam kondisi yang minus, tidak punya duit, modal juga cari-cari. Ada yang masuk ke sini dalam kondisi alhamdulillah masih punya tabungan. Ada yang masuk ke sini dalam rangka melihat peluang bagus. Dia udah kaya, dia punya duit banyak, tapi dia melihat peluang bagus. Dia bisa memilih paket yang terbaik. Kenapa? Semakin besar paketnya, semakin besar keuntungan dan yang akan diberikan oleh perusahaan. Kurang lebih gitu ya, secara singkatnya. Oke, hari ini saya akan memberikan ilustrasi simulasi saja untuk paket yang terkecil ya, supaya lebih mudah dipahami. Nah, keuntungannya apa sih Pak? Keuntungan pertama tentu Anda dapat produknya. Kan Anda beli produk, terus Anda dapat manfaat produk dong. Anda petani ya, Anda dapat manfaat pupuk. Anda beli lipstick ya, Anda dapat manfaat produk lipstick tersebut. Anda beli herbal, berarti Anda dapat manfaat dari herbal tersebut gitu ya. Kemudian karena Anda sudah menjadi otomatis menjadi reseller base, ya Anda untung karena Anda kalau belanja lagi jadi dapat diskon. Diskonnya luar biasa loh. Kalau mungkin bisa sampai 40%-an kayaknya, 40-50% tuh ya diskonnya. Gede gitu teman-teman. Jadi udah tadi di awal di diskon, nanti kalau order lagi didiskon lagi gitu teman-teman. Makanya banyak orang memilih membeli paket reseller gitu dibanding beli eceran. Karena kalau beli eceran kan malah lebih mahal gitu kan. Nah, yang ketiga, teman-teman dapat peluang bagaimana ternyata dengan usaha yang modal sekali ini bisa dapat untung bahkan sampai miliaran. Nah, mau nggak deh teman-teman? Untung sampai miliaran. Ayo. Ya, paham, Bos. Terima kasih Pak Salim, Pak Salimah ya. Nah, cara kerjanya gimana, Pak? Kalau saya mau mengembangkan network ini biar cepat. Cara kerjanya gampang, Anda sudah dapat produk, tinggal pakai produknya, kemudian Anda ceritakan, terus ajak dia ikut seminar, arahkan ke seminar, gitu doang. Selama ini yang kita lakukan, ya 3 tahun begitu sih, gitu-gitu doang. Terus Alhamdulillah, bisa umroh sekeluarga, bisa punya mobil cash, gitu kan, bisa punya rumah cash, gitu-gitu doang kerjanya. Pak Suripto, paham, Bang? Ya kan? Gitu doang kerjanya. Masa sih? Terus mau gimana lagi? Pekerjaannya cuma gitu, pakai produknya, ya kan? Terus cerita, ya udah, arahkan untuk teman-teman kita ikuti presentasinya, gitu aja. Yang ada dekat Bandung bisa datang ke kantor, yang jauh bisa ikut seminar online, yang ada di Bekasi bisa seminar di Bekasi, yang ada di Jakarta bisa seminar di Jakarta, yang ada di kota lain banyak seminar-seminar juga di kota lain gitu. Tinggal ikut aja. Nah, nanti akan diinfokan oleh pengundang dan timnya, karena nanti ada grup di mana teman-teman kalau udah bergabung dikasih informasi gitu loh.
Makanya mudah, teman-teman ya. Nah, bagaimana sih keuntungan-keuntungannya yang dibagiin ke kita? Keuntungannya itu gimana, Pak? Modelnya gitu ya. Gini, teman-teman. Ini adalah sebuah ilustrasi. Gambar ini adalah sebuah ilustrasi yang membuat Anda semakin mudah. Karena kalau tanpa pakai gambar, teman-teman, tentu teman-teman memahaminya akan sulit. Contoh, saya ceritakan, Anda misalnya, Anda bayangkan Anda cerita ke orang, terus Anda punya omset gitu kan, terus Anda dapat keuntungan sekian, itu kan Anda harus membayangkan gitu kan. Nah, kalau di sini udah dibuatkan simulasi, ya simulasi ilustrasinya begini. Anda bisa cerita kepada namanya Pak A ini belanja satu paket. Join atau belanja itu sama saja. Karena belanja sama dengan join, join sama dengan belanja. Kan belinya paket reseller, minimal satu paket. Ketika A membeli satu paket, Anda dapat keuntungan. Berapa dari perusahaan? Marginnya, profitnya, 400.000. Jadi ada omset 2,5 juta, ada margin yang dibagi untuk Anda 400.000. Berapa persen? Sekitar 16%. Anda bisa hitung lagi ya. Oke, kemudian Anda cerita lagi misalnya kepada B, siapa? Baby misalnya ya. Baby ini cewek ya. Anda dapat berapa? Ya sama, Anda dapat profit lagi 400.000, margin profitnya 400.000 gitu keuntungannya. Terus Pak, kalau ada lagi Pak, tapi beli paketnya lebih banyak Pak. Misalnya berapa? Beli 3 paket yang reguler tadi. Ya berarti Anda dapat 400.000 dikali 3 otomatis gitu loh. Berarti dapat berapa? Anda bisa dapat keuntungan 1,2. Kemudian ada lagi nih, belilah 7 paket. Anda dapat lagi tuh 2,8. Anda lagi beli 15 paket karena ada pilihan paketnya kan. Anda dapat lagi 6 juta. Kemudian ada yang belanja lagi tuh. Berapa belanjanya? 31 paket. Pak Haji dia punya kebun sawit. Dia mau percobaan untuk kebun sawitnya. Ya, untuk belanja awal murah lah. Cuma 77 jutaan. Oke, beli yang paket priority aja Pak gitu kan. Dia belanja tuh buat percobaan 77 juta sekian. Ya. Anda dapat tuh berapa keuntungannya, marginnya? Anda dapat keuntungan 12.400.000. Dibayar kapan, Pak? Dibayar harian. Jadi kalau misalnya omsetnya masuk hari ini, masuk ke perusahaan, maka Anda dapat keuntungannya itu ditransfernya lewat marginnya, ditransfernya lewat rekening, nggak diterima lewat amplop, udah nggak musim nerima duit lewat amplop ya, tapi Anda langsung masuk ke rekening teman-teman gitu. Dalam waktu berapa? 1 hari kerja. Ya, paham ya? Kemudian setelah nanti omset berkembang, nah Anda kan mengembangkan bisnis tuh satu di kota A namanya grup A, kemudian di Jakarta namanya grup B kan gitu ya. Jadi beberapa beberapa network atau koneksi yang Anda kembangkan beda kota gitu kan. Nah, Anda nanti setiap omset dari grup A, grup B itu berjalan, Anda akan dikasih keuntungan tambahan oleh perusahaan. Berapa marginnya Pak keuntungannya? Setiap terjadi 1 pasang koin, Anda ditambahi 100.000, teman-teman. Anda dikasih tambahan 100.000 keuntungannya. Jadi kalau terjadi omset ya double gitu ya, omset double di grup kanan, grup kiri 1 pasang koin, maka Anda dikasih tambahan berapa? 100.000. Kemudian kalau berkembang terus ya Anda dapat 100.000, 100.000, 100.000. Pokoknya setiap omset Anda di grup A, grup B berkembang, kenal tidak kenal, asalkan ada omset masuk, pokoknya Anda dapat 100.000 per pasang, maksimal 1 hari Anda akan dibayar 1,2 juta. 1,2 juta. Jadi kalau misalnya maksimalnya Anda udah tembus nih di maksimal 1,2 juta, berarti sebulan Anda bisa dapat margin keuntungannya berapa? 36 juta sebulan. Siapa yang merasa 36 juta sebulan ini adalah gede, padahal dimodalin dengan modal yang sekali belanja produk 2,6 juta di awal tadi. Kira-kira yang merasa 36 juta ini termasuk keuntungan yang besar, yang modalnya cuma sekali, coba Anda komentar. Nah, ayo, coba Anda komentar. Yang merasa untung besar ya, karena modalnya cuma sekali. Modalnya Pak berarti belanja lagi nggak aku? Enggak, udah dikasih tahu enggak. Anda itu belanja sekali, Anda nggak belajar lagi, Anda nggak belanja 2 kali, 3 kali, enggak teman-teman. Makanya untung, makanya cepat kaya. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa sih, saya aja. Yang nggak mau nggak usah gitu, untung banget. Ya kalau nggak percaya tanya aja sama penjual lain, kalau dibilang masih nggak untung banget lah. Nah, Anda dikasih bagian tuh dari perusahaan. Kok perusahaan bisa bayar? Karena ada omset. Namanya orang dagang itu ada keuntungan, ada omset.
Omsetnya perusahaan dikasih bagi ke Anda, namanya margin, selisih keuntungan. Makanya ya saya kerja setahun aja nggak dapat Pak. Iya bener. Nah ini contoh ya. Oke. Lanjut terakhir nih. Terakhir cepet banget ngomong duit mah. Yang penting itu Anda paham konsepnya. Urusan duit mah cepet, gak usah lama-lama. Perusahaan ngasih lagi keuntungan tambahan. Siapa yang mau? Nah kalau nanti total omset ya yang Anda kerjakan itu ternyata mencapai sesuai dengan apa ya poin-poin yang ditargetkan perusahaan, berarti nanti Anda akan ditambahin lagi margin keuntungannya gitu loh. Pak, berarti kita ditarget. Tidak ditarget secara khusus, tapi targetnya bersifat target fleksibel. Gimana Pak maksudnya? Target fleksibel itu gini, ini kalau ada omset nih 200 paket, 200 pasang ya, maka nanti perusahaan ngasih keuntungan tambahan tuh 20 juta gitu. Tapi tidak dikasih batas waktu, apakah harus seminggu, apakah harus sebulan, apakah 2 bulan, enggak ada batasan waktu, apakah harus setahun, enggak ada batasan waktu, terserah, mau sehari, mau 2 hari, mau sebulan, ya Anda bisa terima tuh keuntungan tambahan margin yang diberikan oleh perusahaan gitu loh, 20 juta, kemudian omsetnya naik nih, dari 200 pasang naik jadi 600, Anda dikasih lagi tuh keuntungan 150 juta bisa buat beli mobil cash. Gitu, mobil pertama Anda, karena mungkin Anda udah ngiler banget gitu kan, pengen punya mobil, ya ini dari sini, nggak usah pakai nabung, gitu, karena dari base nanti juga udah ada duitnya gitu loh, nggak perlu Anda nabung dari tabungan itu, kapan nggak nyampe itu mah, gitu kan. Kalau ini Anda bisa langsung beli cash gitu loh, seperti yang lainnya. Omsetnya kan nambah lagi tuh, jadi 600 pasang jadi 3.000 pasang. Anda dapat lagi tuh keuntungan tambahan dari perusahaan berapa? 500 juta atau setengah miliar. Makanya banyak yang pada bisa beli mobil Pajero, mobil Fortuner. Pak, bukannya itu harganya di atas 500 juta? Ya memang harganya di atas 500 juta, tapi kan yang milih mobil Anda sendiri. Anda kan boleh beli mobil yang harganya 500 juta juga boleh. Anda beli yang 400 juta juga boleh. Anda mau beli 300 juta juga boleh. Selisihnya Pak dibalikin ke Anda, selisihnya keuntungannya. Siapa tahu Anda punya utang buat bayar utang. Nah, paham ya? Jadi teman-teman, oh pantesan pada cepatnya bisa lunas utang. Ya iyalah, udah mobil punya, utang lunas, hati tenang, gembira, riang gembira. Tapi orang lain iri bos. Orang lain yang iri pada sebel. Kenapa sebel? Karena dia nggak pernah ikut seminar, nggak pernah ketemu langsung, nggak pernah belajar. Jadi dia pusing, nggak masuk ke otaknya. Makanya dia sebel. Makanya kita ajak dia ke seminar biar paham, biar ketemu sama orang-orang sukses dengan cara yang lebih mudah, nggak harus puluhan tahun. Tapi jelas dagangnya, bagi hasil dari perusahaan, keuntungannya, dapat margin dari perusahaan, yang didagangin jelas produknya, gitu loh. Kalau udah tembus 5.000 pasang, wah itu keuntungan tambahannya itu marginnya dihitung itu 1 miliar. Makanya pada bisa bikin rumah itu yang harganya 3 miliar, 5 miliar, 2 miliar. Kenapa? Ya karena artinya dia udah dapat lebih dari apa yang saya ceritakan, teman-teman. Nah, lebih dari apa yang saya ceritakan. Karena yang saya ceritakan ini adalah ya udah terjadi gitu, udah terjadi dan termasuk apa ya? Ya termasuk yang biasa gitu. Kalau yang lain ya udah bisa pada ngomong 5 miliar, 6 miliar, 4 miliar, 3 miliar gitu. Artinya apa? Artinya benar-benar untung banget di base ini gitu loh teman-teman ya. Nah, ada kabar baik nih teman-teman, di bulan base ini selalu memberikan promo. Nah, maka kalau Anda yang bergabung nih segera, jadi bergabung segera. Kemudian bulan Agustus ini ada promo terbaru, tapi saya nggak akan cerita promo Agustus ya, karena promonya mantap banget. Nah, tapi saya cerita promo yang sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun, kalau Anda misalnya omsetnya itu mencapai setengah dari apa yang tadi saya ceritakan. Berapa Pak? Tadi kan saya bilang 200 pasang. Ternyata Anda mencapai 100 pasang tuh. Setengahnya ya. Maka teman-teman sudah bisa boleh bawa pulang motornya. Ya, Anda langsung bisa dikasih promosi motor oleh perusahaan. Kenapa? Karena dipercepat, ya, dapat percepatan oleh perusahaan gitu ya. Kemudian kalau misalnya awalnya 600 cukup di 300, Anda udah bisa beli mobil cash. Kalau misalnya di 3.000 Anda omsetnya baru 1.500 pasang, Anda sudah bisa beli mobil yang lebih gede,
setengah miliar cash. Yang harusnya 5.000 ternyata cukup 3.000 pasang, Anda sudah bisa menikmati membeli rumah seharga minimal seharga 1 miliar, gitu kan? Nah, ini promo umum sampai akhir tahun. Khusus Agustus, hari kemerdekaan ini, bagi teman-teman bulan ini yang ternyata omsetnya, Pak, saya omsetnya nggak sampai 100 nih, Pak. Berapa? 75. Itu demi Agustus ini untuk memeriahkan kemerdekaan sudah diberikan oleh perusahaan promonya. Gimana? Tertarik? Ya tertarik nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar diambil sama yang tertarik saja. Karena cuma 75 pasang poin aja sudah bisa beli motor cash. Di luar dari keuntungan yang tadi yang saya ceritakan ya. Di luar daripada itu Anda punya keuntungan tambahan. Terus Pak, kalau yang mobil gimana? Cukup di 250-an ya. 250-an saja Anda sudah bisa membeli mobil cash. Nah, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ya, dengan modal yang cuma 2,6 juta ya totalnya tadi di awal yang kita keluarkan, Anda kalau dihitung-hitung udah dapat 20 juta ditambah 150 ditambah 500 ditambah 1 M, itu totalnya 1,6 M. Itu benda-benda yang mungkin menjadi impian Anda nih, gitu. Itu di luar dari keuntungan-keuntungan yang lain ya. Ini ngomongin benda-benda ini doang. Benda-benda ini aja di total 1,6 M, teman-teman. Tuh, padahal modalnya cuma sekali, belanjanya cuma sekali gitu loh. Jadi kalau ada orang yang nggak mau, menurut saya gimana ya? Yang dia cari apa sih? Dikasih keuntungan gede nggak mau. Maunya yang keuntungan kecil. Repot ya. Jadi teman-teman, bagaimana mengembangkannya mudah? Karena sudah pasti setiap orang itu pasti punya relasi. Setiap satu orang punya kawan 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200, 1000 di kontaknya. Seandainya kita cuma bisa mempromosikan ke 2 orang atau 2 omset selama 1 bulan, maka sebenarnya teman-teman dalam 1 tahun itu udah tembus tuh semua potensi yang tadi saya ceritakan. 1 tahun itu teman-teman sudah bisa terima keuntungan 1,67 M. Itu 1 tahun. Dan itu udah terbukti. Jadi kalau misalnya ini terbukti kepada teman-teman yang ada di sini, berarti teman-teman setahun lagi itu penghasilannya seolah-olah ya, kalau kita bisa 1,6 miliar setahun depan gitu ya, setahun, berarti teman-teman per bulannya anggap saja punya penghasilan 139 juta per bulan. Tuh, bayangin, itu gaya-gaya karyawan tingkat apa ya? Karyawan negeri tingkatnya apa ya? Yang dapat 139 juta per bulan. Coba, ada yang tahu nggak kira-kira gaji siapa? Ayo, gaji siapa kira-kira? Kalau Pak tembusnya ternyata tidak seperti perhitungan 1 tahun Pak, misalnya tembusnya 2 tahun Pak, karena saya ngerjainnya sambil gitu, sambil kerja sambil segala macam. No problem, kalaupun itu Anda bisa dapatkan selama 2 tahun, berarti kan sama dengan Anda punya penghasilan 69 juta per bulan. Kalaupun itu 3 tahun, berarti kan sama dengan Anda punya penghasilan 46 juta sebulan. Ya kan? Daripada 20 tahun, 30 tahun tapi nggak jadi apa-apa, ya mending 1-2 tahun tapi jelas jadinya. Inilah yang saya maksud. 2,6 juta jangan disepelekan. Memang uang ini tidak terlalu besar. Uang ini juga nggak terlalu kecil. Ya bisa diusahakan oleh siapapun. Tapi lihat peluang yang bisa kita dapetin. Dengan 2,6 juta itu ternyata kita bisa punya rumah miliaran. Bahkan lebih dari 1 miliar. Yang udah fakta yang saya lihat, rata-rata bikin rumah di harga yang 3 miliar, 5 miliar, sampai puluhan miliar. Dalam waktu berapa lama Pak? Ya tadi contoh-contohnya kan cuma 3 tahun. Kenapa Pak 3 tahun? Masa sih Pak? BES itu baru 2019 teman-teman. Jadi kalau dihitung sampai sekarang, umur BES itu baru jalan 5 tahun. Jadi nggak ada orang yang sukses yang tadi saya bilang dapat puluhan miliar itu lebih dari 5 tahun. Karena BES baru jalan, programnya baru jalan 5 tahun. Artinya, ya sukses gitu artinya. Karena emang di luar sana Anda udah kerja berapa tahun gitu. Emang Anda usaha di luar sana udah berapa tahun. Di sini yang baru jalan 1-3 tahun aja ya udah dapat seperti ini. Udah bisa punya prestasi finansial. Udah bisa dapat perubahan hidup gitu loh. Iya kan? Itulah yang menarik. Nah teman-teman, ini yang menjadi catatan teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat bagi Anda yang ikut forum malam hari ini. Segera bergabung ya. Karena ingat,
bahwa kita mungkin tidak butuh apa-apa, kita mungkin tidak butuh harta, tapi percayalah, anak kita butuh, istri kita butuh, orang tua kita butuh umroh, haji, keluarga kita juga butuh, keluarga kita itu butuh. Jadi kalau kita menjadi orang yang cinta terhadap anak, istri, orang tua, keluarga, bahkan orang lain, tentunya peluang BES ini adalah peluang yang bagus, peluang yang baik untuk diikuti dan juga disebarkan. Kondisi Anda hari ini adalah hasil keputusan Anda di masa lalu, tapi kalau Anda ingin berubah di masa depan, ingat dimulai dari keputusan Anda saat ini. Bismillah, saya memulai bisnis dengan konsep syariah lewat PT BES. Ridho ya Allah, insya Allah tahun depan Andalah menjadi orang-orang sukses berikutnya. Anda akan menjadi orang-orang yang bisa punya mobil setengah M, Anda akan menjadi orang-orang yang rumahnya bisa diupgrade minimal 1M, atau bahkan bisa 2M, atau bahkan bisa 3M, atau bahkan bisa 5M, atau bahkan bisa 10M, dan semua itu sudah terjadi, dan saya sudah melihat buktinya langsung, dan sebagian pun sudah saya rasakan, teman-teman. Oleh karena itu, saya berdoa semoga teman-teman bisa paham dari penjelasan ini. Tapi saya percaya bahwa Anda tidak mungkin paham 100%. Yang penting Anda sudah lihat, Anda sudah yakin. Mengenai Anda mau paham, itu nanti ada kelas pembelajaran. Mengenai Anda mau detail pahamnya, itu nanti akan ada mentor yang mendampingi, ada grup. Jadi teman-teman nanti akan bergabung dalam sebuah grup, ketika udah bergabung, dibina, dikasih penjelasan lagi, bahkan ada training-trainingnya yang bisa membuat teman-teman paham. Jadi pertemuan malam hari ini saya hanya sebagai fasilitator untuk memberikan gambaran kepada teman-teman yang malam hari ini mungkin belum bergabung.